Sobat investor, kembali bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan menemani Anda dalam membedah tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Sobat investor, sebagaimana kita ketahui, kekhawatiran publik dunia akhirnya terjadi juga, di mana Amerika Serikat pada akhirnya ikut turun juga ke medan laga terkait perseteruan antara Israel dan Iran. Hal ini menjadi perkembangan terbaru dari kondisi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, di mana AS pada akhirnya secara lugas menunjukkan dukungannya terhadap Israel, meski berbalut ajakan perdamaian. Semua pihak pun bisa melihat dan merasakan bagaimana keberpihakan AS terhadap sekutu Zionisnya tersebut. Dan sesuai prediksi juga, masuknya AS ke medan laga bukannya meredam suasana, melainkan justru memantik letupan ketegangan baru, di mana tak lama usai serangan AS ke fasilitas nuklir Iran, nama Rusia, Cina, dan bahkan Korea Utara serta-merta disebut dan diyakini bakal ikut meramaikan kontestasi di medan perang. Informasi terbaru, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, akan segera terbang ke Moskow untuk berbincang langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Di lain pihak, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga baru saja memastikan bahwa sejumlah negara telah siap memasok kebutuhan senjata nuklir untuk memperkuat persenjataan Iran dalam kontak senjata lebih lanjut ke depan. Medvedev juga mengutuk pilihan Presiden Trump yang akhirnya terprovokasi oleh Israel, hingga akhirnya ikut menyerang Iran. Bagi Medvedev, kebijakan tersebut dinilai sebagai blunder, karena pihak Rusia meyakini bahwa serangan AS tersebut justru akan memperkuat posisi Iran secara politik, dan juga membuka bergabungnya sejumlah negara di barisan pendukung negeri para mullah tersebut. Dalam pandangan kami di meja redaksi, riuh rendah gempita peperangan Israel-Iran ini tentu tidak bisa dilepaskan dari wacana geopolitik global secara utuh, di mana perang ini seolah menjadi luka baru yang tergores di atas luka lama, di mana publik global sebelumnya juga sudah dibuat panik dengan perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, yang sejauh ini belum juga reda. Justru, kabar terbaru ini menunjukkan bahwa suhu politik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas, usai Presiden Rusia, Vladimir Putin, menolak ajakan perdamaian yang dia nilai terlalu dipaksakan. Alih-alih bersiap membuka pintu damai, Putin justru kembali mengirim serangan untuk menggempur kawasan Odessa, yang membuat harapan damai ibarat masih jauh panggang dari api. Hal ini belum lagi mempertimbangkan kebijakan baru pemerintah Iran, di mana parlemen di negara tersebut telah menyetujui rencana penutupan Selat Hormuz sebagai respon terkini atas serangan yang telah dilancarkan AS ke fasilitas-fasilitas nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, Selat Hormuz sendiri merupakan jalur sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Sejauh ini, jalur Selat Hormuz digunakan untuk mengangkut 20% pasokan minyak dunia. Sehingga, penutupan jalur tersebut diperkirakan bakal menghambat perdagangan minyak dan gas secara global. Satu kondisi yang hampir pasti bermuara pada gejolak harga. Sementara, tak hanya menutup jalur Selat Hormuz, Iran juga berencana membalas serangan AS dengan melakukan serangan balik, dengan menyasar pangkalan-pangkalan militer AS yang berada di kawasan Timur Tengah. Dan lagi-lagi, dampaknya bila serangan ini jadi dijalankan, tentu adalah stabilitas dan kondusivitas kawasan Timur Tengah yang pada akhirnya juga bakal berdampak pada tekanan ekonomi dunia. Dengan konstelasi yang semakin rumit tersebut, publik global pun seolah merasa perlu segera mencari perlindungan dengan mulai membangun bunker ekonominya sendiri, melalui aksi berburu portofolio investasi yang dinilai sebagai safe haven. Sebagaimana dilaporkan oleh Business Times, Senin, 23 Juni 2025, posisi dolar AS terpantau menguat signifikan terhadap nilai tukarnya dengan sejumlah mata uang lain, seperti euro dan sebagian besar mata uang utama dunia. Aksi buru dan timbun dolar AS sengaja dilakukan oleh para pelaku pasar karena menilai bahwa mata uang tersebut merupakan salah satu portofolio safe haven yang dapat diandalkan untuk meredam tekanan di level global. Sejak serangan awal Israel ke Iran pada awal bulan,
Reaksi pasar memang terbilang cukup tenang, meski telah melemah dalam 2 pekan terakhir, di mana indeks S&P 500 hanya turun sekitar 3% dari rekor tertingginya pada bulan Februari lalu. Sementara, indeks Bloomberg Dollar Spot juga hanya mampu naik tipis dengan porsi kurang dari 1% sejak serangan terjadi pada 13 Juni 2025 lalu. Namun, pelaku pasar menilai bahwa aksi adem ayam tersebut masih didasari oleh keyakinan bahwa konflik yang terjadi belum berdampak luas terhadap ekonomi global. Namun seiring dengan keikutsertaan AS, potensi bakal bergabungnya Rusia, China, dan Korea Utara hingga diblokadenya Selat Hormuz tentu menjadi kekhawatiran baru di kalangan pelaku pasar. Sehingga mereka memerlukan posisi aman dengan mengoleksi portofolio safe haven. Dengan pemahaman demikian, meski patut disayangkan, dalam pandangan kami, konflik yang terjadi masih akan terus berlangsung dan belum akan menemukan episode akhirnya. Kita sebagai bagian dari publik global, tinggal perlu bersiap dengan segala skenario yang berpotensi terjadi. Demikian di editorial hari ini. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Sampai jumpa.